Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhaimin Hidayat dengan NIM 2214040076 dari Tadris Matematika C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang matematika diskrit. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu graf. Untuk definisi graf, secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan simpul di dalam bidang yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Istilah-istilah dalam graf seperti simpul atau vertex. Simpul di sini di dalam sebuah graf berbentuk seperti titik. Kemudian yang kedua itu sisi atau edge yang dilambangkan dengan E. Untuk sisi ini dalam sebuah graf yaitu berbentuk seperti garis yang menghubungkan satu simpul dengan simpul yang lainnya. Yang ketiga itu ada gelung. Untuk gelung sendiri adalah sisi yang menghubungkan suatu simpul dengan dirinya sendiri. Selanjutnya itu ada sisi rangkap. Untuk sisi rangkap adalah dua atau lebih sisi yang menghubungkan dua titik yang sama. Selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh soal. Misalnya diketahui simpul G itu 1, 2, 3, 4, 5 dan sisi G itu 1,2, 2,2, 1,3, 3,4, 4,5, 2,1. Apakah G merupakan graf? Di sini kita dapat menentukan G merupakan graf karena anggota dari simpul G diskrit dan anggota sisi G adalah pasangan-pasangan dari anggota-anggota simpul G. Untuk sisi 2.2 disebut gelung karena dia menghubungkan titik 2 dengan titik 2. Dan untuk sisi 1,2 serta 2,1 adalah sisi yang paralel. Kemudian selanjutnya ada subgraf. Subgraf adalah suatu graf yang semua simpul dan sisinya terdapat dalam graf yang lebih besar. Misalnya ada dua graf, itu kita misalkan dengan graf 1 dan 2, yang dimana simpul dari masing-masing graf merupakan sub dari simpul graf yang utama, dan sisi dari masing-masing graf merupakan sub dari sisi graf yang lainnya. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu lintasan terpendek. Pengertian lintasan terpendek. Persoalan lintasan terpendek yaitu menemukan lintasan yang pendek antara dua atau beberapa simpul yang berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Persoalan ini biasanya dipresentasikan dalam bentuk graf. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek atau shortest path adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar simpul, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan lain sebagainya. Untuk contoh-contoh terapan lintasan terpendek, yang pertama itu kita misalkan simpul pada graf merupakan sebuah kota, sedangkan sisi-sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua kota tersebut. Apabila terdapat lebih dari suatu lintasan dari A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Ada beberapa macam lintasan terpendek. Yang pertama itu lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu.
lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, kemudian lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Macam-macam persoalan. Suatu uraian pemecahan persoalan tentang graf berbobot dan sebuah simpul A. Penentuan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di graf. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Digambarkan seperti gambar berikut. Di sini kan digambarkan bahwa setiap bobot yang dimiliki oleh masing-masing sisi bernilai positif. Lintasan terpendek dari simpul 1 ke semua simpul lain diberikan pada tabel di bawah ini. Simpul asal itu 1, ke simpul tujuan itu 3. Lintasan terpendek dari 1 ke 3 adalah 10. Sesuai pada gambar sebelumnya itu 1 ke 3. Di sini kan terdapat dua sisi yang memiliki bobot yang berbeda. Yang satu bobot dengan bobot 10, yang kedua dengan bobot 20. Maka di antara kedua ini kita cari bobot atau jarak terpendek yaitu 10. Kemudian simpul asal 1, simpul tujuan yaitu 4. Lintasan terpendek dari 1 ke 4. Kita lihat pada gambar. Di sini banyak terdapat cara yang bisa kita tempuh untuk sampai ke simpul 4 dari simpul 1. Dari banyaknya cara, yang paling pendek yaitu melalui simpul 3 kemudian ke simpul 4, yaitu dengan bobot 10 ditambah 15 yaitu 25 bobot. Kemudian dari simpul asal itu 1 ke tujuannya itu 2. Di sini juga banyak cara yang bisa kita pakai untuk sampai ke simpul 2. Namun jarak terpendek yang dapat kita ambil yaitu dari simpul 1 terus ke simpul 3, 1 ke simpul 3, ke simpul 4 dan ke simpul 2, yaitu dengan jarak 10 ditambah 15 25 tambah 20 yaitu 45. Begitupun dengan simpul 1 ke simpul tujuan yaitu 5. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi ketiga yaitu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan lintasan terpendek pada graf dengan bobot pada sisi-sisi yang bersifat positif. Langkah-langkah menggunakan tabel. Langkah-langkah menggunakan tabel pertama itu buat tabel dengan kolom sebagai tempat nilai atau jarak dari simpul, sedangkan baris sebagai posisi simpul. Yang kedua itu pilihlah simpul awal dan simpul tujuan. Syaratnya harus terhubung langsung. Yang ketiga itu hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan yang dipilih. Jika semua simpul telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Simpul yang dipilih melalui simpul acuan untuk tahap selanjutnya. Terus berulang dari nomor 2 sampai semua simpul telah diuji atau simpul tujuan telah didapati jarak atau nilai terpendeknya. Kita masuk kepada contoh soal. Di sini diperintahkan carilah nilai dan lintasan terpendek dari simpul S menuju ke simpul E. Untuk menjawabnya kita bikin tabel seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita ambil dulu titik S. Jarak antara S ke titik S adalah 0. Dan untuk jarak antara titik S ke titik A yaitu 1, SA. Dan untuk jarak titik S ke titik B yaitu 5, SB. Untuk jarak ke titik C, D dan E, karena tidak berhubungan langsung dengan S, maka nilainya tak terhingga. Kemudian dari jarak titik yang telah diketahui, kita ambil jarak titik paling kecil yaitu titik A. Selanjutnya kita gunakan A. Untuk jarak ke titik S tetap 0. Dan untuk jarak ke A juga tetap 1 yaitu SA. Untuk jarak yang ke B yaitu 3. S
A dan B. Dan untuk titik C itu juga 3 SAC. Dan untuk titik D 2 yaitu SSAD. Untuk ke titik E karena tidak berhubungan langsung dengan titik A maka nilainya tak terhingga. Kemudian selanjutnya kita ambil jarak yang terkecil. Karena A telah digunakan maka kita pakai titik terkecil selanjutnya yaitu D. Maka kita gunakan D. Untuk jarak ke S tetap 0, ke A nya tetap 1, ke B tetap 3 SAB, ke C tetap 3 juga SAC, yang ke D tetap SAD. Nah untuk yang ke E kita dapat 4 yaitu SADE. Kemudian kita ambil lagi jarak terkecil yaitu SAB, yaitu ke titik B. B. Kita gunakan titik B. Ke S tetap 0, ke A tetap 1, ke B tetap 3 SAB, ke C tetap 3 SAC, ke D tetap 2 yaitu SAD, ke E itu tetap 4 SADE. Kemudian kita ambil lagi jarak terkecil yaitu SAC titik C. Kita menggunakan titik C. Untuk jarak ke S tetap 0, ke A tetap 1 SA, ke B tetap 3 SAB. Untuk ke titik C tetap 3 SAC. Untuk ke titik D tetap 2 SAD. Untuk ke titik E 4 yaitu SACE. Maka lintasan terpendek dari S ke E adalah SAD atau SADE atau SACE dengan panjang yaitu 4. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang keempat yaitu pohon. Definisi pohon adalah graf yang tak berarah dan terhubung yang tidak memiliki sirkuit. Berikut adalah contoh pohon dan yang bukan pohon. Gambar ketiga dikatakan bukan pohon karena membentuk sirkuit pada titik A, D, dan E. Dan yang gambar keempat dikatakan bukan pohon karena karena titik-titik tersebut terpisah. Kita masuk pada sifat-sifat pohon. Misalkan graf simpul sisi adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya itu n. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Graf adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam graf terhubung dengan lintasan tunggal. Graf terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 sisi. Graf tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Graf tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Graf terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, untuk materi selanjutnya itu pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah subgraf merentang yang berupa pohon. Kemudian pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Dilihat pada gambar di samping, itu T1, T2, T3, T4 merupakan pohon merentang dari grafnya itu G. T1, T2, T3, T4 diperoleh yaitu dengan cara memutus sirkuit-sirkuit yang terdapat di graf yang G. Pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree.
Bisa dilihat pada gambar di samping. Di gambar sebelah kiri adalah graf terhubung berbobot. Dan untuk yang di sebelah kanan yaitu pohon merentang minimum, yaitu didapatkan dengan memutus sirkuit pada graf terhubung berbobot yang di sebelah kiri yang memiliki bobot yang lebih besar.